Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 dan 12 ya. Di sini kita akan bahas tentang sistem informasi kesehatan di Indonesia. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sih penerapan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Dan biasanya di sini sering disingkat dengan namanya SIK ya. Oke, kita langsung aja ke Siknas ya. Nah, Siknas ini Sistem Informasi Kesehatan Nasional ya. Nah, dalam pengembangan Siknas ya, ini sudah lama terbentuk ya, semenjak diciptakannya sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau disingkat dengan SP2TP. Itu di tahun 1970-an ya. Jadi sistem informasi kesehatan sudah ada ya. Cuma nanti bentuknya yang berbeda disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus pengembangan Siknas semakin ditingkatkan dengan dibentuknya yaitu Pusat Data Kesehatan ya pada tahun 1984 ya. Terus di dalam pelaksanaan Siknas di tahun sekitar 80-an terdapat hambatan-hambatan yang sifatnya klasik ya. Hal ini seperti kayak data yang tidak akurat ya, terus sistemnya masih lambat. Nah, itu hal-hal yang klasik yang terjadi di dalam pelaksanaan Siknas ya. Nah, kedudukannya sekarang. Kedudukan SIK dalam sistem kesehatan nasional ya. Kalau kita berbicara sistem kesehatan nasional berarti cakupannya lebih luas ya. Nah, di sini di dalam bukunya WHO yang berjudul Design and Implementation of Health Information System tahun 2000 bahwa suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Jadi SIK ya atau sistem informasi kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional ya. Dan istilah lainnya ini SIK itu adalah sebagai pendukung yang sangat berpengaruh ya terhadap sistem kesehatan nasional. Nah, sistem informasi kesehatan yang efektif ya memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan semua jenjang ya. Jadi kalau sistem informasi kesehatannya yang sudah bagus, sudah efektif, itu akan memberikan proses pengambilan keputusan di semua jenjang. Kalau di Indonesia itu ya ada rumah sakit, ada puskesmas dan lain-lain. Terus sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif ya bagi manajemen ya atau untuk pengaturan ya. Oke, kita lanjut. Ada 6 komponen utama sistem kesehatan ya. Jadi ada 6 komponen utama ya. Yang pertama yaitu di sini pelaksanaan pelayanan kesehatan ya. Itu yang paling utama ya. Dan di semua jenjang sudah ada ya. Jadi ini yang harus diutamakan ya dari yang lainnya ya atau yang merupakan prioritas ya. Terus yang kedua produk medis ya, vaksin dan teknologi kesehatan yang dikembangkan di berbagai jenjang ya. Jadi medisnya seperti apa produknya ya, kaitannya dengan kebutuhan dari pelayanan kesehatan.
terus vaksin ya. Kalau untuk saat ini yang dibutuhkan yaitu ya vaksin COVID ya. Nah, ini salah satu komponen utama yang harus ada di dalam sistem kesehatan, dan tentunya juga teknologi kesehatan. Dan teknologi kesehatan tidak hanya dari sistem informasi ya, tapi alat yang digunakan ya, gitu. Terus yang ketiga yaitu tenaga kesehatan ya. Tidak mata di bagian medisnya saja, tapi di bagian yang lain ya, seperti kaitannya dengan eh, pengembangan informasinya ya, atau untuk mengolah dari makanan atau gizinya, itu juga merupakan salah satu tenaga kesehatan. Terus yang keempat, sistem pembiayaan kesehatan ya, dan ini kaitannya dengan memperlancar ya kegiatan pemrograman ya, atau program yang ada di dalam sistem kesehatan. Jadi program akan berjalan ya, akan terlaksana ketika pembiayaannya juga lancar. Terus yang kelima yaitu sistem informasi kesehatan ya. Ini yang kita bahas di dalam mata kuliah ini ya, yaitu sistem informasi yang bentuknya ya lunak atau software, dan tentunya juga nanti didukung oleh hardware-nya juga. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu kepemimpinan dan pemerintah yang memberikan sebuah kebijakan kaitannya dengan 5 hal yang di atas tadi ya, mulai dari pelayanan sampai dengan penerapan sistem informasi kesehatan di berbagai jenjang. Nah, selain dari yang utama tadi, di sini penjabarannya yaitu di subsistem SKN ya, di sistem kesehatan nasionalnya. Ya, upaya kesehatan juga ini kaitannya dengan pelayanan kesehatannya. Terus penelitian dan pengembangan kesehatan. Ini merupakan salah satu cara ya untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam masyarakat kaitannya dengan kesehatan. Terus yang ketiga, pembiayaan kesehatan ya. Ini untuk memperlancar kegiatan ya program yang ada di dalam kesehatan. Terus yang keempat, sumber daya manusianya ya, tidak mata dari tim medisnya tapi dari tim IT-nya ya, tim dari gizinya dan lain-lain ya. Terus kesediaan farmasi ya, alat kesehatan dan makanan. Nah, ini juga hal yang terpenting dalam SKN. Terus manajemen pengaturannya, informasinya, terus regulasi kesehatan ya. Biasanya dalam kurun waktu tertentu akan ada perubahan peraturan-peraturan, dan ini diperlukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketujuh yaitu pemberdayaan masyarakat ya, kaitannya dengan kesehatan ya. Oke, ada 6 prinsip informasi kesehatan dalam SKN ya. Prinsipnya apa saja? Yang pertama yaitu informasi kesehatan mencakup seluruh data ya yang terkait dengan kesehatan yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain ya. Nah, apalagi sekarang sudah ada sistem BPJS. Kalau BPJS itu semua lini atau semua sektor harus terintegrasi dengan BPJS ya, terutama dalam pelayanan dan penjaminan kesehatan untuk pekerja maupun untuk anggota yang ada di dalam perusahaan tersebut. Terus yang kedua yaitu informasi kesehatan mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan ya. Jadi informasi kesehatan yang dibangun ya
harus mendukung yang di bawahnya juga seperti puskesmas, rumah sakit ya dan lain-lain. Terus prinsip yang ketiga yaitu informasi kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu ya, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Dan untuk saat ini BPJS sudah termasuk di prinsip ini ya, dengan akurat ya, keakuratan data ya, mulai dari data peserta sampai dengan pelayanannya ya, terus untuk fasilitas yang digunakan. Nah ini tersedia dengan akurat. Terus yang kelima, pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara-cara rutin ya, yaitu pencatatan, pelaporan ya, yang sudah terlaksana mungkin saat ini ya. Kalau BPJS, kalau dalam fasilitas kesehatannya dilakukan contohnya di klinik, nah itu data rutin itu akan dicatat secara pencatatan atau pelaporan ya dari klinik ke lembaga pusatnya ya, atau Kementerian Kesehatan di sini. Dan ada juga yang cara non rutin ya, yaitu dengan melakukan survei ya terhadap objek yang akan diteliti. Terus prinsip yang terakhir yaitu akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Nah, ini juga ada beberapa aspek yang dirahasiakan. Nah, seperti data-data yang ada di rumah sakit ya, dan tentunya juga tidak semuanya data itu bisa bisa terbuka ya untuk dilihat oleh pengguna ya. Dan sebagai contoh, ketika mahasiswa mengerjakan tugas akhirnya atau skripsinya kaitannya dengan data, ada yang hak aksesnya itu terbatas. Nah ini salah satu merupakan kerahasiaan dalam bidang kesehatan. Terus sekarang kita menginjak ke masalah sistem informasi kesehatan di Indonesia ya. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan kawan-kawan tahun 1991 ya. Nah, di sini data yang dicatat dan dilaporkan di audit-audit operasional sangat banyak ya. Unit-unit di sini kan banyak, ada rumah sakit, puskesmas, mungkin posyandu ya. Nah, sehingga beban para petugas menjadi berat. Nah, ini di tahun 91 ya. Apakah di saat ini masih terjadi? Nah, kita bisa lihat ya, atau bisa observasi ya apa yang terjadi saat ini kaitannya dengan pencatatan dan pelaporan di bagian-bagian unit atau jenjang. Terus yang kedua, proses pengolahan data menjadi lama ya. Nah, ketika terjadi pelaporan seperti ini ya, petugasnya menjadi berat dalam hal melakukan tugasnya. Ya. Jadi pengolahan data menjadi lama dan tentunya juga hasilnya menjadi lama juga dan menyebabkan hasilnya tidak tepat waktu ya ketika disajikan dan diumpan balikan. Terus yang terakhir ya, data yang dikumpulkan terlalu banyak ya dibandingkan kebutuhannya, maka banyak data yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Dan nantinya ke depan di sini ada sebuah solusi ya, yaitu dengan penyederhanaan kaitannya dengan pengumpulan sebuah data dalam bidang kesehatan. Oke, masalah-masalah lain di luar dari ketiga tadi yang dilakukan oleh Bambal dan kawan-kawan, yaitu permasalahan lain yaitu sistem informasi kesehatan yang masih
terfragmentasi ya, atau istilah lainnya itu belum terintegrasi ya dengan sistem-sistem yang ada di berbagai jenjang ya, mulai dari BPJS-nya, dari puskesmas, dari rumah sakit. Nah, kadang ada sistem informasi yang dikelola di lembaga itu belum terintegrasi, masih berdiri sendiri-sendiri, dan akhirnya ya menjadi sebuah permasalahan yang bisa memperlambat dalam akses data ya. Terus yang kedua, sebagian besar daerah belum memiliki kemampuan memadai ya. Nah, mungkin bisa informasinya sudah berjalan, tapi untuk fasilitas yang ada di daerah belum memadai, seperti komputernya ya. Mungkin sudah ada komputernya tapi speknya tidak memadai ya, tidak spesifikasi untuk kegiatan ya, kaitannya dengan olah data dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, pemanfaatan data dan informasi oleh manajemen belum optimal. Nah, ini juga kadang kita menemukan ya permasalahan seperti ini dalam pengaturan pemanfaatan data dan informasi ya. Nah, padahal dalam sebuah sistem atau software yang berbasis web itu ya perlu dipelajari secara mendalam ya, kaitannya dengan menu-menu atau fitur-fitur yang ada di dalam website ya. Terus pemanfaatan data dan informasi kesehatan oleh masyarakat juga kurang dikembangkan ya. Nah, ini juga nanti perlu adanya sebuah informasi untuk pembelajaran kepada masyarakat. Terus yang kelima, pemanfaatan teknologi telematika. Telematika itu telekomunikasi dan informasi ya belum optimal ya. Nah, terus yang keenam, dana ya. Dana untuk pengembangan sistem informasi kesehatan masih terbatas ya. Nah, masih terbatas. Dan sudah kita rasakan ya di tahun-tahun sebelumnya ya, kaitannya dengan dana untuk kesehatan ya. Tuh, terutama untuk pembiayaan penjaminan kesehatan kepada masyarakat ya. Nah, ini masih kurang atau terbatas. Terus yang ketujuh, kurangnya tenaga purna waktu. Kata lainnya itu full time ya untuk sistem informasi kesehatan ya. Dan di sini diperlukan ya tenaga khusus ya, kaitannya dengan SIK ya, sistem informasi kesehatan, dan tentunya juga harus satu bidang yang berpengalaman di bidangnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengembangan sistem informasi kesehatan ya. Ini adalah sebuah persentase yang dikeluarkan oleh WHO yang terjadi di Indonesia. Yang pertama di sini tentang diseminasi dan penggunaan sistem informasinya. Di sini masih di rata-rata 60 ya, atau masuk di persentase 60 ya. Terus kualitas datanya ya ini di bawah 60% ya. Terus manajemen data ini masih kecil sekali, yaitu di 40. Terus sumber data juga masih 50, separohnya. Terus indikator ya ini agak mending di 60. Terus sumber daya ya kaitannya dengan tenaga kesehatan juga masih kurang di sini. Nah, ini yang dilaporkan oleh WHO di tahun 2007 sampai dengan 2010-an ya. Nah, melihat dari hal tersebut, maka pengembangan yang perlu dilakukan ya, atau yang sudah dilakukan di Indonesia ya secara nasional, yaitu mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan standar sistem informasi kesehatan ya. Jadi ada standarisasinya ya.
dan standarisasinya ini jadi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari atas sampai dengan jenjang yang di bawahnya. Terus yang kedua melakukan evaluasi ya, penilaian dan standarisasi indikator kesehatan serta memperbaiki tata cara pemuhatirannya ya. Terus yang ketiga memperkuat pengumpulan data kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas ya. Ini cara ya untuk kaitannya dengan data ya. Terus yang keempat yaitu membangun mekanisme aliran data kesehatan dari lintas sektor ya. Dan ini sudah dilakukan ya. Kalau sistem BPJS sudah mengalirkan datanya ke berbagai sektor ya. Terus yang kelima memperkuat pengaturan atau manajemen sistem informasi kesehatan pada semua tingkat sistem kesehatan. Jadi memperkuat ya sistemnya seperti apa, dan tentunya juga harus terintegrasi dari satu sistem ke sistem yang lainnya ya. Terus yang keenam meningkatkan dan menyelenggarakan sistem pengumpulan, penyimpanan, diseminasi data serta sistematis melalui penggunaan TIK, teknologi informasi komunikasi ya. Nah, jadi semuanya berbasis IT ya di sini. Kaitannya dengan data ya. Terus melakukan advokasi dan koordinasi dalam upaya untuk memperkuat sumber dayanya ya atau tenaga kesehatannya di sini. Terus advokasi dan koordinasi penggunaan teknologi informasi komunikasinya di sektor kesehatan ya, yang sebagai alat untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan ya. Jadi di sini perlu adanya pengetahuan dan keterampilan penggunaan TIK yang diterapkan dalam sistem informasi kesehatan secara nasional. Terus memperkuat pendanaan ya. Pendanaan ya kaitannya dengan program-program yang akan dilaksanakan, dan tentunya juga nanti di sini ada kaitannya dengan sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Terus yang ke-10 yaitu mendorong tersedia dan terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data ya. Nah, di sini nanti kalau sudah TIK-nya sudah jalan ya, nanti datanya di sini akan kita membuatkan kualitas datanya yang lebih baik. Terus mendorong budaya dan melembagakan penggunaan informasi dalam manajemen kesehatan ya. Jadi membudayakan kepada semua ya komponen dalam sistem informasi kesehatan untuk penggunaan informasi ya. Terus yang terakhir yaitu mendorong budaya penggunaan informasi di masyarakat luas ya. Nah, ini salah satu pengembangan ya sistem informasi kesehatan nasional yang dilakukan di Indonesia. Nah, bagaimana sudah terlaksana atau belum ya, ini adalah upaya untuk pengembangan sistem informasi kesehatan. Terus yang terakhir kita berbicara kaitannya dengan model sistem informasi kesehatan nasional yang sudah diterapkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar yang bawah, yang sebelah kanan ini bentuknya kertas-kertas, ini kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang sifatnya manual ya. Terus yang kedua sifatnya sudah IT ya, sudah komputer. Nah, di sini adalah dua metode dalam pelayanan kesehatan, dan tentunya akan data itu dilaporkan atau dicatat ke Dinas Kesehatan. Di sini adalah jenjang kota atau kabupaten ya. Nah, setelah nanti sistem masuk di jenjang kota dan kabupaten ya, nanti
akan dimasukkan ke dalam penyimpanan data, yaitu cloud ya, penyimpanan data secara online. Dan tentunya di sini harus ada terkunci ya, maksudnya itu ada izin aksesnya. Nah, tidak semua orang bisa membuka data yang sudah dilaporkan dari Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten. Dan di sini juga untuk data yang sudah tersimpan di secara online bisa diakses juga atau diolah oleh Kementerian Kesehatan, oleh Sistem Informasi Pemangku Kepentingan, atau dari pengguna ya. Pengguna ini bisa masyarakat, bisa lembaga kesehatan, puskesmas dan lain-lain ya, yang memiliki hak akses ya. Nah, di sini juga nanti akan tertampung, di sini namanya adalah Bank Data Kesehatan Nasional ya. Jadi, nah semua item yang mulai dari kabupaten ya, pengguna Kemkes ya, terus sistem informasi pemangku kepentingan ini dapat melihat data yang tersimpan di secara online. Oke, itu kaitannya dengan model sistem informasi yang sudah diterapkan secara nasional. Oke, saya kira cukup dulu untuk kaitannya dengan sistem informasi kesehatan nasional yang sudah dilakukan di Indonesia. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.